Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Shalom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah, maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya, Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Boru Manurung, dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Pendeta Roida Situmorang Demin dari HKBP Kernolong Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami memuji-Mu karena kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami pendengar Radio Pelita Kasih ingin mendengarkan firman-Mu. Terangi hati kami semua saat mendengar firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 4, ayat 14 hingga ayat 27. Amsal pasal 4, ayat 14 hingga ayat 27. Beginilah firman Tuhan. Nasihat untuk mencari hikmat. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Ayat pembimbing bagi kita adalah dari ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara pendengar Radio Pelita Kasih, menjaga hati. Marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita akan pentingnya menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Mengapa? Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Saya yakin kita semua pendengar Radio Pelita Kasih mencintai kehidupan. Karena itu perlu kewaspadaan menjaga hati.
Peganglah ajaran Tuhan dan jangan melepaskannya sedetik pun. Jangan tempuh dan jangan ikuti jalan orang jahat. Menjauhlah darinya sejauh mungkin. Karena orang jahat tidak pernah berhenti memikirkan jalan-jalan untuk berbuat jahat, membuat orang tersandung. Menjaga hati dengan waspada, biar enak dan menyenangkan. Jangan pernah mau makan roti orang fasik, apalagi minum anggur bersamanya. Pikirkanlah jalan mereka itu gelap dan tidak tahu apa yang membuat mereka menjadi tersandung. Menjaga hati dengan kewaspadaan berarti menjauhkan diri dari hal-hal negatif, dari hal-hal buruk dan kotor. Menjaga hati dengan kewaspadaan, mendekatlah dengan hal-hal yang positif dan selalu dekat dengan hal-hal yang benar. Berjalan bersama orang benar, di mana terang kebenaran dari Tuhan menuntun, maka semakin bertambah waktu, semakin terang benderang, jelas di mata kita jalan-jalan yang kita lalui. Menjaga hati dengan kewaspadaan, fokus memperhatikan kata-kata kebenaran dari Tuhan dan menyimpan semuanya di lubuk hati. Kebenaran yang mengendap di hati memancarkan kehidupan dan menjadi kesembuhan bagi tubuh kita yang lemah. Menjaga hati dengan kewaspadaan, tertib, menyaring, dan membuang semua yang kotor, semua yang jahat dan buruk, semua dusta dan tipu daya dan kebohongan. Menjaga hati dengan memenuhi kebenaran, melihat jalan lurus dan berjalan di jalan itu dengan setia, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, dan menjauhkan langkah perjalanan dari kejahatan. Saudara pendengar Radio Pelita Kasih, ingatlah, apa saja yang kita pikirkan, kita putuskan, kita lakukan, dan kita katakan, semuanya itu datang dari kedalaman hati kita. Isi hati kita sangat menentukan apa yang keluar melalui ucapan, apa yang dikerjakan dengan perbuatan dan pikiran. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita semua untuk selalu menyadari, memahami dan mengerti hal itu. Tujuannya agar masing-masing kita peka dan selalu waspada menjaga hati. Jika isi hati kita gelap, maka setiap hal yang kita pikirkan, kita putuskan, kita ucapkan dan lakukan, tak lain pasti kegelapan. Sebaliknya, jika hati kita terisi dengan terang firman Tuhan, dapat dipastikan kata-kata yang terucap, pikiran-pikiran yang cemerlang, keputusan dan tindakan-tindakan benar akan kita nyatakan. Hati tidak bisa dibohongi. Cepat atau lambat akan terlihat kebenaran apa yang ada di dalamnya, entah baik atau buruk. Yesus juga menegaskan hal ini dengan mengajarkan orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaannya. Sebab apa yang diucapkan mulut meluap dari hatinya. Karena itu sangat penting untuk kita menjaga hati dengan kebenaran terang firman Tuhan. Saudara pendengar Radio Pelita Kasih, jika ucapan, pikiran, tindakan kita buruk atau gelap, maka periksalah pusat kendalinya, yaitu hati kita. Hati itu sangat rentan, maka sangat perlu dijaga dan diwaspadai agar tetap bersih, kuat dan teguh melalui firman Tuhan yang telah diletakkan di hati kita. Satu-satunya kewaspadaan menjaga hati adalah biarkan firman Tuhan menjadi penuntun dan kompas di hati kita, menjadi pelita di setiap jalan yang kita lalui. Kewaspadaan dilakukan berpegang pada kebenaran, dan kebenaran firman Tuhan akan menyucikan hati kita, menjadi filter penyaring untuk semua hal yang kita lihat, kita dengar, kita pikirkan,
dan apa saja yang datang dari luar dan ingin memasuki kehidupan kita. Menjaga hati dengan kewaspadaan, tetap setia dan taat pada firman Tuhan. Jaga hati sebagai pusat kehidupan. Jika hati kita kotor, maka rusaklah hidup kita. Dan sebaliknya, jika hati kita bersih, murni, maka mengalirlah kehidupan yang memberikan sukacita dan damai sejahtera. Tugas dan tanggung jawab kitalah untuk terus menjaga hati dengan waspada agar hal-hal buruk dan gelap tidak menyelinap masuk di hati kita. Jangan lalai atau abai kepada kebenaran firman Tuhan. Dialah suluh dan terang yang terus menjaga hati kita sehingga kehidupan terpancar selalu dari hidup kita, dari hati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami bersyukur kepadamu karena Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu melekat di hati kami, supaya kami tetap menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, karena kami tahu dari hati memancar kehidupan. Saat-saat kami Tuhan menghadapi berbagai hal buruk, hal yang sulit di dalam perjalanan kehidupan kami, biarlah kami tetap mengingat, mau dituntun oleh kebenaran-Mu, dan biarlah dari hati kami selalu terpancar kehidupan karena berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan Allah, berkatilah Radio Pelita Kasih untuk terus dapat dipakai oleh Tuhan memberitakan kebenaran firman-Mu lewat semua acara yang dilakukan hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan Allah, berkati seluruh pendengar Radio Pelita Kasih di dalam segala kehidupannya. Dengarlah Tuhan doa kami, kasihanilah kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin meresponi renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Pendeta Roida Situmorang Demin dengan nomor telepon 0812 2437 8145. Dan jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 19 WIB. Renungan ini juga dapat didengarkan melalui aplikasi RPK FM yang dapat diunduh melalui Google Play Store. Renungan harian Shalom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja, saat ini didistribusikan secara online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi, dapat dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Maria Sinurat di nomor telepon 0823 1595 9860. 2. Ibu Sintua Belseria Lumban Raja Boru Sinaga di nomor telepon 0813 8198 9210. Waktu ibadah dan gembala. Waktu ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Sekolah minggu pukul 7 WIB. 2. Ibadah remaja pukul 7 WIB. 3. Ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia. 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 WIB berbahasa Batak. 5. Ibadah umum ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Roida Situmorang Demin, Pendeta Teti Dorinda Sitompul STH,
Bibelfro Rameria Pardede bersama 21 orang sintua dan 4 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Sintua Melkida Marbun Boru Panggabean di nomor telepon 0813 8683 3174. Segenap pengurus Renungan Harian Shalom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada Jemaat Tuhan Interdenominasi dan seluruh Jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas. Tuhan
tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesus.